Kita mulai hadirin sekalian. Soto ready? Siap? Makan dulu ya apa? Turun nyambut gawe yuk sarapan jare. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Amin. Dijak ndonga ngene ae. Panjenengan tahu artinya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Amin apa mboten? Amin. Dibaleni sebelum malaikatnya pergi. Seenek piro-piro ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, pengajian Ahad pagi di pekan yang ke-1, pekan pertama, Masjid Nurul Huda. Artinya Nurul Huda apa? Nur cahaya, Huda petunjuk. Dan dalam perkara seperti ini Nurul Huda itu lebih diartikan ilmu yang membawa petunjuk. Karena fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Maka Nurul Huda artinya tempat yang penuh dengan ilmu, yang dengan ilmu tadi akan mengantarkan kita untuk mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Maka dengan itu para ulama mengatakan tidak ada petunjuk tanpa ilmu, itu tidak ada. Maka orang yang berdoa Allahumma hdina fi man hadait,
atau kalau dalam bentuk tunggal Allahumma hdini fiman hadait, minta hidayah tapi tidak mau mencari ilmu. Itu kata para ulama seperti orang mancing di kolam yang tidak ada ikan. Lapo mas? Mancing. Enek umpane pora? Enek cacing campur pelet. Lha iku kolame enek iwake, ra enek. Lho sampean mancing apa? Mancing emosimu. Mancing apa? Mancing emosimu. Nah ini kan ya ruwet kalau begini. Nah itulah orang yang memohon hidayah, orang yang kepingin hidupnya diberi petunjuk oleh Allah, kepingin kalian Gusti Allah dituntun, rumah tangga baik, ibadah baik, akidahnya baik, muamalahnya baik, tapi dia tidak pernah mencari ilmu. Itu kata para ulama seperti orang mancing di kolam yang tidak ada ikannya. Itu hanya omong kosong, buang-buang waktu. Maka termasuk ketika kita berdoa di dalam suratu Al-Fatihah. Dalam apa? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami menuju jalanmu yang lurus. Kemudian kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Yang kami minta, yang kami mohon, itu jalan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Siapa mereka yang orang yang penuh dengan kenikmatan itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian para siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang yang yakinnya kuat, mantap, imani jos. Wasyuhada, mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wassalihin, jalannya orang-orang soleh, yaitu jalannya jamaah Masjid Nurul Huda. So, ini insya Allah soleh tenanan ini. Wajah itu kelihatan loh Pak. Wajah panjenengan itu wajah yang tidak lama lagi masuk surga itu. Masya Allah. Amine kok rodok pucet. Nah, ditambahi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan kami ya Allah tidak mau, boten kerso panjenengan campurkan kami bersama orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah sekarang lucu, tidak kepingin jalannya orang yang Allah murkai, tidak ingin sama seperti jalannya orang yang tersesat, tapi melok. Melok niku napa? Derek, tumut, nyuntu, niru, ngerpek. Apalagi? Ngintil, beb. Ngintil itu kan yang kotorannya kambing itu. Oh, serintil. Ya sudah. Ngintil, bebek. Bagaimana ceritanya? Karena orang-orang yang Allah murkai itu siapa? Orang Yahudi. Lah sekarang perbuatannya orang Yahudi ditiru. Orang-orang yang tersesat siapa? Orang Nasrani. Tapi apa yang dilakukan orang Nasrani ditiru. Nah maka supaya kita mampu istiqomah, ajak yakine kuat, hidayah oleh Allah diberikan, harus ajak istiqomah, duduk di majelis ilmu. Nah termasuk
seperti pengajian Ahad pagi di pagi hari ini termasuk apa? Majelis ilmu. Termasuk kajian minggu malam kitab tauhid, itu majelis ilmu. Kalau ndak istiqomah ya ndak bisa. Istiqomah kapan jadwalnya? Sampai lali saya. Saya pekan keberapa kitab tauhid? Pekan pertama, nanti malam. Saya ngomong kemarin, ya wis meneh Nurul Huda, saya bilang. Jadi, ojo lu tak mulai isu opora kesel jadi. Loh, serius ini, demi Allah ini saya tidak bohong. Ini loh Pak, konten kreatornya ini Pak, Singgari saya izin terus ini. Saya sudah ngomong kemarin Sabtu di Kediri, saya bilang, ya wis meneh wayah Nurul Huda. Iya, tapi opora kesel tak mulai isu jadi. Terus ra usah wis. Ya wis. Nah, jadi kalau ada apa-apa jangan demo ke rumah saya. Jangan menjarah rumah saya, Pak. Rumah beliau saja. Astagfirullahaladzim. Baik. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan menyampaikan satu materi penting. Ini materi yang dipakai oleh setan untuk ighror. Untuk menjadikan manusia itu tertipu. Contoh tertipu begini, maksiat tidak pernah putus, tapi dibayangi oleh pikiran Allah Maha Pengampun. Jadi maksiat gak mandek, sambil nun sewu nggih, maaf nggih, sambil mabuk. Ini ngombe ini Pak Jenggot. Wah, tahu Pak Jenggot? Ustad, ya apa Ustad? Ya jenggotnya beda, kene ireng kono putih. Iya apa enggak? Lo kok tahu? Lo iya. Sudah, sambil minum minuman keras, minum khamr. Tapi setelah dia sadar, dia mikirnya apa? Rasa khawatir, Bro. Gusti Allah ngono penaan gak kaya Ustadz Nurul Huda sing brewok ngamukan iku, Bro. Gusti Allah ngono Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar. Itu Gusti Allah, Bro. Nah, ini namanya maghrur. Maghrur itu apa? Tertipu, ketipu. Dan setan seperti itu, termasuk tertipu dalam perkara Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Ta'ala, senantiasa sama dengan prasangka hambaku. Enten boten hadisnya? Ada hadis qudsi. Hadis ini derajatnya sahih. Allah Ta'ala berfirman, aku yaitu Allah senantiasa sama dengan pikiran hambaku. Kalau seorang hamba memikirkan tentang Allah yang baik, maka Allah menjadi baik untuknya. Ketika seorang hamba berpikir Allah akan mengampuni, maka Allah ampuni dia. Akhirnya tertipu. Oh ya wis, sing penting lah tergantung awake dhewe ya, Bro. Lek awake dhewe mikir sing apik-apik, Gusti Allah bakal apik. Ya wis, Bro, mikir surga ya, Bro. Tapi ngomong seperti itu sambil dia maksiat di ruang karaoke. Lah ini namanya bukan husnudzon, tapi apa? Maghrur, tertipu. Karena orang yang akan mendapatkan husnudzonnya dari Allah terwujud, itu orang yang ibadah. Orang yang akan mendapati sifat Allah itu Maha Pengampun, itu mereka yang mau meminta ampun. Bukan kemudian terus-terusan dalam kemaksiatan, tapi tertipu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di pagi hari ini perkara yang menjadikan seseorang itu tertipu, kebanggaan yang menghancurkan. Apa Pak? Bangga tapi bakal ajur. Nah, kalau dalam istilah agama Islam, ujub. Napa Bu? Ujub. Ujub niku napa? Bojo. Itu kan bahasa Malang diwolak-walik. Ujub, bojo, lukup, ukul, helum, mulih. Berarti bakso kalau dibalik apa? Ya tumplek.
bakso diwalik, tumplek, stoku larang-larang diwalik, iya, oskap ya. Sudah, lanjut. Ada sesuatu yang membanggakan untuk kita, dan jujur saja Pak, punya rumah bangga mboten? Punya rumah tangga yang baik bangga mboten? Bangga. Anake api-api, ganteng-ganteng, ayu-ayu, soleh-solehah, bangga mboten? Bangga. Anaknya bisa masuk pondok pesantren yang bagus, iso apal Quran, anake pinter ngaji, bangga mboten? Bangga. Usahanya sukses, bangga mboten? Bangga. Tapi hati-hati, kalau sampai kepreset srit, itu langsung jatuhnya ujub yang menjadikan Anda bakal hancur. Nah, contoh begini. Panjenengan tahu bedanya sombong dengan ujub apa? Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan pencapaiannya. Enten boten? Sombong. Ada juga orang ujub, bangga diri dengan jabatannya, dengan pencapaiannya, dengan kekayaannya. Lah terus bedanya sombong dengan ujub di mana? Lo ndak usah dingklu. Lo kalau tangklet ya lah kok malah. Napa patos sinyal napa pripun? Cari bluetooth ya. Nah, begini jamaah. Ada sombong, ada ujub. Sombong itu ada kaitan dengan orang lain. Itu sombong. Maka bahasa Arabnya sombong apa? Kibrun atau al-kibru atau sifatnya kibria. Itu ada kaitan dengan orang lain. Kibr apa? Gemede. Gemede itu bahasa Inggrisnya apa? Apa? Bendul. Gemede itu loh. Gemede itu sok paling keren, paling hebat, paling top, paling sugih, paling ganteng, paling ayu, paling pinter, paling segalanya. Kalau ngomongnya sombong itu ada kaitan dengan orang lain. Tidak ada sombong di depan kaca, tidak enek. Sombong itu ketika ketemu orang lain yang dia lihat orang lain itu di bawahnya, baru dia merasa sombong. Maka sombong itu ada istilahnya, Nabi Muhammad menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nggih napa nggih? Ketika para sahabat sepatunya bagus, sendalnya juga bagus, bajunya bagus, kayak saya ini loh ya, baju bagus, celana bagus, kopiah bagus, mobil saya sengaja saya tidak mau parkir di luar tadi, saya parkir dalam. Saya bilang tempat parkir kosongkan. Kenapa Ustadz? Mumpung gawa mobil api. Biasanya mobil lelek soalnya, mobil saya sama jamaah loh, api ani mobil jamaah, malah izin saya. Maka saya parkir, waduh 3 kilo dari sini saya. Dari sana ke sini naik Gojek. Ini mumpung bagus, panjenengan lihat Pak. Warnanya, lihat warnanya. Mulai langsung rusak ini ain ini ya. Sudah, bukan mobil saya, ngilih. Sudah, mobil saya dipinjam orang. Sampai mana tadi? Sombong ya, sombong. Artinya ada kaitan dengan orang lain. Maka ketika para sahabat baju bagus, sendal bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, khawatir, ya Rasul, apakah dengan memiliki benda-benda yang bagus kami dibilang sombong? Apakah kalau sandal kami bagus kami itu sombong? Apakah kalau batik kami bagus kami itu sombong? Ini batik mahal, asli saya tidak bohong, ini larang ini Pak, tapi dikasih loh, rapopo sih penting larang. Iya, nanti tolong Ferry di tag ya,
Ferry Jogja. Ini apa sih nama batiknya di Jogja itu, saya lupa. Pokok batik Jogja ini, mahal ini. Ini yang dipakai oleh Ustadz Wijayanto, Ustadz Abdus Somad, Ustadz siapa mana? Adi Hidayat. Maka saya pakai malah ngejret nih asli nih ya. Pehliane wapi-api kene elek dewe ya. Sudah, maka para sahabat khawatir, ya Rasul, jangan-jangan dengan pakaian yang baik kami sombong. Rasulullah bilang, oh bukan. Kalau sekedar menggunakan yang baik, semua orang mau, nggih napa nggih? Dan orang yang menggunakan sesuatu yang baik belum tentu sombong. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Allah itu maha baik, Allah mencintai kebaikan. Allah itu bagus, maka Allah remen kalian ingkang bagus. Yang bagus-bagus Allah suka. Lah terus sombong itu apa? Rasul mengatakan dua. Sombong itu batarul haq. Sudah tahu secara dalil, secara penjelasan ulama, secara kekuatan hujjah, burhan, bayyinah, wes jelas bener. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau mengakui kebenaran itu, karena boleh jadi kebenaran itu datang dari kelompok yang lain. Itu namanya sombong. Nomor dua, Bang, wa ghamtun nas. Ghamt itu artinya apa? Merendahkan, memandang rendah manusia. Mobilnya parkir, seret. Loh, liane kok elek-elek. Kesempatan. Langsung keluarnya itu gini. Mobil siapa ini? Tolong dipindah ya. Ngotor-ngotorin mobil saya aja ini. Nggak level parkir. Nah, itu merendahkan manusia karena dia merasa memiliki yang lebih, orang lain yang di bawahnya dianggap kecil. Nah, itu sombong. Jadi sombong itu ada kaitannya dengan orang lain. Dia merasa hebat plus merendahkan orang lain yang mungkin tidak sehebat dirinya. Faham sombong? Berarti sombong ada kaitan dengan siapa? Orang lain. Dia merasa besar, orang lain dianggap kecil. Itu sombong. Sekarang ujub apa? Sip. Kalau sombong ada kaitan dengan orang lain, kalau ujub tidak perlu ada kaitan dengan orang lain. Panjenengan tahu kenapa saya begini-begini? Jam saya baru. Nyar kabeh. Badi nyar, celonone nyar. Wong tok lawasan. Sudah? Maka ujub itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Panjenengan ngoco. Ngilu-ngilu. Ngilu yang habis kena asam urat terus ngilu kabeh. Oh itu ngilu. Kalau ngilu apa? Bercermin. Itu di depan cermin panjenengan lihat. Terus gini, kalau perempuan itu sak mburi-mburi ini dikocok. Itu ujub. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Tapi perasaan di dalam hati yang mempengaruhi pikiran bahwa Anda hebat. Tanpa keinginan merendahkan orang lain. Boleh apa enggak dalam syariat? Ada penjelasannya. Tuh jangan yontek pengajian ini moro-moro ndak ini. Tunggu dulu, ada penjelasannya. Nah, ujub itu perasaan diri hebat, perasaan diri baik, perasaan diri ganteng, ayu, sukses, keren, pinter, top, tanpa ada urusan meremehkan orang lain. Maka oleh para ulama dibilang ujub itu muqaddimahnya, dimahnya sombong. Panjenengan nate mbikak buku mboten?
buku kitab ngoten. Buku lah, buku cetak. Mesti di depan ada apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Pembukaan untuk masuk ke dalam isinya buku. Nggih napa nggih? Lah panjenengan mboten nate maca kok senengane diceritani kok. Iya, itu ada muqaddimah dulu baru isi. Supaya muqaddimah itu dibaca agar Anda membaca isinya dengan mudah. Ngerti buku ini kate cerita apa sih? Di buku ini saya mau diajari apa sih? Buku ini mau cerita tentang apa sih? Itu namanya muqaddimah. Nah, orang kalau sudah masuk ke muqaddimah, maka besar peluang dia masuk ke dalam isi. Nah, maka para ulama mengatakan ujub itu pembukaannya sombong. Tapi tidak semua orang ujub akan sombong. Tidak semua. Sebaliknya orang sombong pasti ujub. Berarti sombong itu dosane double. Kenapa dosane double? Karena sebelum dia sombong, dia pasti meremehkan manusia. Sebelum dia sombong, dia pasti merasa bangga diri. Dan kesombongannya itu mendatangkan murka dari Allah. Sementara ujub itu adalah sikap aku lu wong apik. Walaupun kalau ketemu orang biasa, tapi jero hati apa? Matur suwun Mas, gelem tak jak salaman. Wong kaya aku ngene iki ra kabeh kok salaman mbek aku. Sampeyan tak salami iki bae ya langsung entuk syafaate Kanjeng Nabi engko di akhirat. Jadi tidak ada perasaan meremehkan orang lain, tapi tersimpan di dalam hati bahwa dia hebat, dia keren. Nah, sekarang ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun." Thalathun muhlikatun. Thalathun artinya berapa? 3. Halak artinya binasa. Berarti kalau dibilang thalathun muhlikatun, 3 perkara yang menjadikan kita akan binasa. Nomor 1, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ngerti hawa nafsu yang diikuti? Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Karena hawa nafsu manusia itu mesti mengantarkan dia pada keburukan. Kalau hawa nafsu itu menyetir hidupnya dia, mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan hawa nafsu, dia bakal celaka. Maka panjenengan tahu ayatnya yang lain. Allah itu tanya sama kita untuk memberi pelajaran supaya mboten katut dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Allah berfirman begini, dan ayat ini ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di meja tulisnya. Ditaruh di meja tulisnya supaya apa? Senantiasa ingat. Ayatnya begini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adhallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya apa? Dia jadikan hawa nafsu itu pengendali dirinya. Opo wae keinginan hawa nafsu, nopo mawon pengarepane hawa nafsu dituruti. Contoh, mangan. Lek gak sampai gelegeken ra mandeg. Ayo. Makan itu lek durung wareg gak lego. Padahal seringnya kenyang itu sumber ya betul nopo-nopo membahas diri sendiri tidak apa-apa, jangan malu. Banyak makan, sering kenyang itu sumber penyakit. Sampai ada kewareken punjul goroan, terus njukuk centong. Dikeroi. Ayo nate napa mboten? Biasanya arek cilik-cilik kewareken, "Oh, Mak, ya Mbak, apa le?" Keseretan
Oh, hukma. Dikro. Itu orang yang mengikuti hawa nafsu, turu sampai bablas subuh. Ayo, hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu atau bukan? Hawa nafsu. Apalagi mengikuti keinginan hawa nafsu. Wesoge tetap murko. Murko itu apa? Serakah, rakus, tamak, hawa nafsu. Kalau dia tidak dihentikan, maka hawa nafsu itu akan menguasai dia dan dia akan hancur. Maka Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu lihatlah, kata Allah, kamu jadikan contoh untuk hidupmu. Apa itu ya Allah? Orang-orang yang hidupnya setir pengendali kehidupannya itu adalah keinginan hawa nafsunya. Gak duwe rem belas, gak ada remnya, gak ada kendalinya, tidak memiliki tali kekang. Nganan, ngiri yo, ngiri, pengen turu, pengen mangan, pengen rasan, ditahan. Itu kan kalau punya ilmu iman dan Islam. Kalau mengikuti hawa nafsu, pengen rasan, los. Malah perlu ditukokne cilok, cek tambah gayeng. Engko enak-enak ngerasani Mbak Sri yang senantiasa menaikkan pajak itu, Mbak Sri itu, Sri Mulyono itu. Lah kok pas keleken cilok mati. Masya Allah. Itu langsung malaikatnya gak bingung, jelas iki. Langsung angkut. Tekek ndi? Kono dibong mburi masjid. Masya Allah. Nah, itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Apa dampaknya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan dia dengan pengetahuan Allah. Nah, maka hawa nafsu yang diikuti itu mencelakai, membinasakan. Maka orang hidup harus punya kontrol. Harus punya apa? Kontrol. Kontrolnya apa? Ya syariatnya Gusti Allah. Ketika panjenengan ngantuk, tapi sampun mireng azan, kok pas awak ngantuk Nurul Huda lah kok azan. Itu kalau ngikuti nafsu, ya turu wong sholat tuh waktu ini dawa, gak kudu saiki. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tidur. Itu hati-hati. Kalau terus diikuti, lama-lama dia akan binasa. Nomor 2, syuhun muta'un. Apa syuh itu? Syuh itu al-bukhl. Al-bukhl apa? Bakhil, medit, cetil, pelit. Muta'un, yang pelitnya tadi diikuti. Jujur Pak, jujur. Kalau ngomong normalnya manusia, sifat dasarnya manusia medit. Sifat dasarnya manusia apa? Medit. Rakus, gak gelem bagi. Nggih napa nggih Bu? Tapi kalau sudah ngaji, ya gak akan pelit. Misalkan makanan cukup untuk 4 orang, panjenengan makan sendiri nopo panjenengan bagi? Bu, jawab nggih. Bu, jangan nggih, dalem gitu loh. Bu, alah. Endel eram. Bu, endel eram. Nggak usah, biasa aja Bu, nggih gitu loh. Masih ngongkon ya sopo ya. Nah sekarang gini Bu, makanan cukup untuk 4 orang, panjenengan masak. Rencananya untuk 4 orang. Lah kok suami ternyata sudah makan, anak-anak sudah makan di sekolahan, kemudian jatah satu lagi orangnya sedang puasa. Akhirnya 4 makanan tadi sekarang hanya dimiliki 1 orang. Sisanya Anda apakan Bu? Kulkas. Pinter. Ini loh ilmu bagus, ini ilmu medit namanya. Mau enek kulkas lala poditum
bungkus plastik lebokne kulkas meni dipanasi. Matur suwun Ustaz, Masya Allah saya lo gak kepikiran blas malah kepikiran medit ngene iki, astagfirullahaladzim. Nah sudah, yang sisanya kalau sesuai syariat dibagi. Contoh Bu, berarti kalau makanan 4 orang ternyata yang memiliki cuma 1 orang, sisanya diapakan? Bagi. Suami Anda jatahnya berapa orang? Loh kok tiba-tiba lupa ingatan gini? Suami Anda jatahnya berapa orang? Loh kok 1 iki apa? Itulah murko ya itu. Jatahe wong 4 dipek. Nah, suami itu Bu, 1 orang suami itu jatahnya 4 orang perempuan. Lah kalau 1 dipek dewe, ini namanya apa? Pelit. Dan pelit itu membinasakan. Maka didum-dum Bu, ya wis Mas, wong seminggu lu 7 dino Mas, mosok tak pek kabeh. Leres mboten Bu? Bu, panjenengan moro-moro langsung duangak ini. Loh ini bukan serius, ini guyon saja. Panjenengan lek monggo kerso, lek panjenengan kerso serius nggih monggo mboten napa-napa ya. Wis. Maka yang kedua yang membinasakan pelit. Pelit itu kikir, gak gelem dum-dum. Uangnya banyak tidak pernah berbagi, kerjanya sukses tidak pernah bersodakoh. Dia menjadi orang yang terkemuka dengan kekayaannya tapi tidak pernah netes kepada orang lain. Itu pelit. Nah disebutkan dalam hadis, pelit kalau dituruti bakal menjadikan orang tersebut binasa. Nah sekarang yang kita bahas, i'jabul mar'i binafsihi, kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah sekarang lihat, i'jabul mar'i binafsihi, bangga iki lek kudu aku ya ora iso, iki lek sing ceramah kudu Ustadz Rifki ngono ya jamaahe titik, langsung kerungu di kuping saya. Anu Ustadz, niku tirose takmir lek sing ngaji sanes panjenengan niku jamaahe kedik, langsung keteru apa piye? Nah, akhirnya masuk ke sini, Pak. Terus dia merasa, wah aku iki ndek ndi-ndi ditenteni wong, jok ngeremehne jadwalku. Ngundangnya kudu 10 tahun sebelumnya. 10 hari sebelumnya iki ngene kecil ra masuk blas. Wong Ustadz nasional kok diundang 10 hari sebelumnya. Ra iso. Nah, ini Pak, lek dituruti ajur. Kalau sampai melbu ndek jerone ati, ajur. Saya kasih contoh. Bagaimana kebanggaan itu bisa menghancurkan. Anda tahu nyamuk? Nyamuk ini Pak jadi inspirasi sepeda motor sing senengane belayar itu loh. Lawang nyamuk itu nyedeki kuping, itu kan pertama suaranya kecil. Semakin mendekati telinga, iya benda, maka gawembas asli kerungu nyamuk itu. Akhirnya dinteni, ayo nyedek mana. Tapi tangannya siap gini. Wis ancang-ancang. Plak. Kupingnya panas, bengung, nyamuk ira kenek. Kata nyamuknya apa? Kapok, ancang-ancang. Nah, ini saya khawatir sepeda motor saya senengannya belayar itu turunan nyamuk ini tadi. Nah, sudah, maka nyamuk itu mati karena apa? Tepukan. Pok, mati. Maka orang kalau seneng dikeploi, hati-hati, keploane wong liya itu bisa bikin Anda binasa. Anda kalau bahasa Jawanya gunggungan. Ngerti enggak gunggungan? Apa gunggungan itu? Semakin dikeploi tambah banter, semakin dikeploi tambah panas, semakin dikeploi tambah badi. Itu namanya gunggungan. Orang kalau gak bisa mengendalikan diri,
ternyata hidupnya dia disetir komentar orang lain, disetir keplok tangan dari orang lain, maka dia semakin hari hidup bukan untuk dirinya tapi hidup untuk orang lain. Eman. Mengurip cuma sebentar. Nah sekarang begini jamaah, Ustadz, bagaimana ujub itu bisa mencelakai manusia? Saya sebutkan ada satu ulama di zaman salaf, namanya siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. Sinten namine? Ayub ya faham Ayub burine bang lo. As-Sikhtiyani bil kha. As-Sikhtiyani. Nah, Ayyub As-Sikhtiyani ini rajulun baka damma, gampang nangis, paling cepat nangis dia. Dengar tausiah menyentuh langsung gerung-gerung nangis. Salat ketika yang dibaca ayat-ayat tentang azab dia takut langsung nangis. Salat yang dibaca tentang luasnya rahmat Allah langsung nangis. Dia jadi makmum mendengarkan orang lain salat, ada orang ngaji, pokok baka gampang nangis. Yang kemudian dia khawatir, kalau saya konangan menungso gampang nangis, nanti saya ujub. Kalau saya ujub, amalan saya sama Allah ditolak. Bangga diri. Nah, terus apa yang terjadi? Akhirnya Ayub itu ketika meripati mulai berbesmili, langsung pura-pura keselak. Sehingga nanti ketika orang lain ngelihat meripati abang, eluhe metu, itu dikira sama orang sedang apa? Tersedak, keselak, bukan sedang nangis. Itu membebani diri bu. Jane gak perlu ngono. Cuma saking hati-hatine dia khawatir akan muncul sikap ujub. Nah sekarang perhatikan, Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada kita, itu bentuknya dua. Sukses, ujian, gagal juga ujian. Nikmat ujian, musibah juga ujian. Rumah tangga baik itu ujian, rumah tangga rusak itu juga ujian. Punya anak soleh itu ujian, punya anak tidak soleh itu juga ujian. Panjenengan sogeh ujian, melarat juga ujian. Maka Allah berfirman apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian untuk memfitnah kalian dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan. Nah, fitnahnya kebaikan itu apa? Ujub tadi. Nah, maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, panjenengan buka kitabnya, mengatakan begini. Kalau ada orang sholat tahajud semalam suntuk. Tahajud apa? Semalam suntuk, tahajud. Terus ketika dia tahajud tadi semalam suntuk, besok paginya bangun, tangi. Ketika bangun pagi, keluar rumah, ketemu orang. Yang ditemui tidak sholat tahajud. Atau tahajudnya tidak sepanjang dia. Terus kroso njurone ati. Wah. Ya apian aku mas mbek sampean. Njurone ati loh ini. Gak sampai diucapkan. Dia bilang apa? Yo apian aku mas mbek sampean, aku lo tahajudnya mulai jam 10 sampai jam 4. Sampean paling lek tangi ya paling tangi jam 2, setengah 3, jam 3. Aku mulai jam 10. Kata Ibnul Qayyim, orang yang seperti itu tidak lebih baik. Artinya tidak lebih baik itu kalah. Orang tadi yang tahajud semalam suntuk tapi besoknya sombong, ujub, bangga dengan tahajudnya, itu kalah dibanding siapa? Jangan salah paham nggih. Dibandingkan orang yang maksiat semalam suntuk, maksiat semalam suntuk, tapi besok paginya getun, gelo, nyesel, nangis, tobat. Jadi ternyata kebaikan itu kalau memunculkan ujub itu jadi keburukan. Panjenengan sedekah tanggane 2000. Panjenengan
10.000. Delok. Terus muncul, aku kok ya 10.000, kono mek 2.000. Kira-kira kok lek mlebu surga ya disi anakku. Mosok 2.000 mbek 10.000 kalah. Nah, ketika 10.000 ini menjadikan panjenengan bangga diri, woi 10.000, itu 10.000 kalah jauh dengan 2.000 karuan ra usah sedekah. Kenapa? Orang yang ujub itu dia sedang melupakan karunia Allah. Tulis. Oh, di HP, nggih pun, HP. Ini ngaji tenanan yang ini iki lho. Muridnya pinter-pinter, ra usah nulis, hafal ya. Sip. Tadi namanya siapa Pak? Ulamanya yang gampang nangis tadi? Ayub. Cocok lagi gak nulis cocok ini. Sing liyane coba, Bu. Namine wau sinten, Bu? Ayub sinten wau? Nggih, Ayub Buyani niku lho nggih ya. Asiktian ya. Sudah, minta apa? Gini, Bu. Tulis. Orang yang ujub, Gendi, mana Gendi? Gendi? Di luar itu termasuk ujub, Pak. Cek ketok tonggone sepeda motoran lek aku ngaji. Parkir mobil dalam masjid. Itu disuruh tukang parkir tadi, Mas yang jaga parkir depan, lebokne tat lebokne. Jane aku ya isin mobil pas apik kok kon mlebu. Nah, orang yang ujub, tulis, orang yang ujub dia sedang melupakan kekuasaan Allah. Orang yang ujub dia sedang melupakan kekuasaan Allah. TikTok tulis. Ayo TikTok, tulis TikTok. Orang yang ujub dia sedang melupakan kekuasaan Allah. Oh pinter, mantap. Bukan uzub, ujub J. Loh kok uzub? Apa uzub ini? Oh ujub. Ujub itu bangga diri. Nomor 1, orang yang ujub dia sedang melupakan kekuasaan Allah. Nomor 2, orang yang ujub dia meremehkan nikmatnya Allah. Nomor 3, orang yang ujub dia merasa mampu tanpa pertolongan Allah. Keempat, orang yang ujub dia tidak butuh kepada Allah. Bahaya mboten? Dibaleni. Nomor 1, orang yang ujub dia sedang lupa kekuasaan Allah. Nomor 2, orang yang ujub dia sedang meremehkan nikmat dari Allah. Nomor 3, orang yang ujub dia merasa tidak butuh kepada Allah. Nomor 4, orang yang ujub dia tidak perlu pertolongan dari Allah. Putar-putaran sekitar itu. Saya kok bolak-balik enggak masalah. Pokok intinya itu. Orang yang ujub dia sedang melepaskan diri dari pertolongan Allah. Seakan-akan gini, ujub. Wes, ndak usah Gusti Allah, panjenengan mawon tak jadikan contoh. Angsal mboten? Ini, ada orang saya kasih mobil. Mana orangnya? Lu gak teko. Tak kayak mobil gak teko. Mana? Yang kemarin tak kasih mobil Alphard itu mana? Terus tak tarik mana mobil itu. Tak kayak mobil Alphard cek ngaji lah, kok malah gak ngaji. Siapa namanya? Erwin. Win, mobilnya di Win. Erwin bakulan ya ini. Sudah, saya contoh. Saya kasih Erwin tak kasih mobil Alphard. Yo, amin lah Pak, panjenengan betul saya iri ngoten amin, sudah. Ketika Erwin naik mobil Alphard, itu mobil pemberian saya. BPKB masih nama saya. Bahkan servis saya yang bayar. Bahkan pajak tahunan, berapa pajaknya Alphard?
Anda ngerti ya 500 lah Avanza. 500. Alphard ya paling didik 12 juta. Panjenengan majeki Alphard 3 tahun untuk PCX. Maka gak usah sombong lah gawe PCX dek sebelah Alphard, ora usah sombong. PCX mu iku 3 tahun ketuku mbek aku. Wow. Pajak tok iku durung servise. Sudah gini, ada orang saya kasih Alphard. Terus Alphard itu dia bawa ke rumah saya. Seakan-akan itu Alphard bukan saya yang ngasih. Ketika turun, saya dipanggil. Rifki, bukain dong pintunya. Ya wes lah. Ya mungkin si tas duwe gak ngerti caranya buka lawang kan. Panjenengan tahu enggak cerita orang naik Harley sombong? Pernah dengar cerita orang naik Harley sombong? Jadi gini, ada orang naik Harley. Ngelewati sepeda motor jelek. Sepeda motor jelek itu apa? Katakan ngelewati wong numpak Astrea Grand. Terus noleh gini. Ya rapopo wis, ikhlas. RC ya. Saya kemarin pulang dari Nur Hasan ke Kasembon naik RC mogok ping 3. Alhamdulillah. Terus yang naik Harley itu noleh. Woi, pernah naik Harley enggak? Selip ces. Tidak lama Harley-nya pelan lagi, seret. Keselip sama RC, seret. Terus sama Harley-nya diselip lagi. Woi, pernah naik Harley enggak? Semua angkel, numpak Harley sombongnya Ramji. Sampai di depan, ternyata Harley-nya nyungsep. Melbu jerone kebon, nawabrak kebon, jegur. Tak parani. Woi, pernah naik Harley enggak? Ternyata orangnya mau, lah yo mas aku takon ngereme piye, maksudku itu takon. Sampeyan tahu numpak Harley apa ora lek tahu aku takon ngereme piye Harley iki aku ora ngerti. Walah tak kira sombong. Nah, sudah. Maka orang ojo begitu, Pak. Dia sedang naik kendaraan yang saya beri, dia datang ke rumah saya. Lah kok nuturi saya? Wong urip iku Mas, ojo Avanza Mas. Wong urip iku Alphard ngene lho Mas. Saya mikir lho, sing ngeki aku. Lali sampean. Maka ono kerjoe sing genah lah Mas. Sik iso tuku Alphard koyo aku. Saya mikir lagi lho, iki lah Alphard kayak-kayanku. Terus dia ngomong sama saya, "Mangkakno Mas, lek mangan iki ojo boros, sik iso nabung gawe tuku Alphard." Mikir mana saya, lho, iki Alphardku. Lah itulah ibaratnya orang yang ujub di hadapan Allah. Itu kesuksesan Anda yang memberi siapa? Terus dengan apa yang Allah beri, Anda pamer sama manusia. Ngene lho Mas, wong iku lek badai genah ya kayak aku ngene Mas. Batik rasa tuku dikei ya larang. Kopiah ngene iki ya ora usah bingung ya enek sing gaekne moro-moro dadi ya pas ndek sirah. Ini ibadah kayak aku ngene lho Mas. Nah, itulah orang yang ujub yang mendatangkan murka dari Allah. Kenapa Allah murka? Karena dia lupa ini pemberian dari Allah. Ini ujian dari Allah. Allah memberi itu kepadamu supaya kamu itu oleh Allah dicek. Diceknya apa? Pandai bersyukur atau malah jauh dari Allah. Sekarang, Ustadz, bedanya ujub dengan busyro. Panjenengan pernah dengar hadis enggak? Ada seorang sahabat datang, tek 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 dalam hadis yang sahih. Baru mau bilang kemeja batiknya bagus banget, Tat. Ya enggak usah Anda bilang memang bagus, wong ini mahal loh. Sudah begini, baik ya lama-lama orang mangkel betulan sama saya, dikira saya serius nanti ya. Enggak, itu guyon ya. Saya pokok, saya lah, jok khawatir. Panjenengan kepingin lo tak kayak nih. Tapi ojo saiki ojo digayok. Ya nantilah tahun depan apa kapan itu ya. Gini, ada seorang sahabat datang, tek tek tek. Tanya sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau tanya, apa pertanyaanmu? Bagaimana dengan seorang manusia melakukan suatu amalan, amila amalan, fayumdahu fihi, kemudian amalan yang dia lakukan itu oleh orang lain dipuji. Dipuji itu apa? Dilem, Masya Allah wong iki lho rek,
sedina iku nang masjid gak tahu telat. 5 waktu sholatin di masjid. Lek Ramadan Masya Allah gak ketok kecuali mesti maca Quran. Iku lek Idul Fitri Masya Allah mesti dum-dum nang tonggo niku sembakone akeh. Nah bagaimana dengan itu? Apakah itu ujub kemudian masuk ning jero hati? Alhamdulillah tiba nih aku iki wong api. Itu ujub atau busyra? Rasul katakan, sahabatku ojo khawatir, yang kamu tanyakan itu bukan ujub. Itu apa? Dzalika ajilu busyra al-mu'min. Yang kamu ceritakan tadi, kata Kanjeng Nabi, mengamalkan suatu amalan lah kok kemudian dilem. Nun sewu lho Pak, Bu, jenenge wong dilem atine bungah mboten? Mesti bunga. Apakah itu ujub? Nabi Muhammad bilang itu bukan ujub. Tapi apa? Itu berita gembira untuk orang beriman yang oleh Allah diberikan pembukaannya di dunia. Itu berita gembira, namanya busyra. Sekarang Ustadz, apa yang membedakan busyra dengan ujub? Ada 3. Supaya panjenengan ngerti, saya ini melakukan sesuatu lah kok dilem. Jangan takut, waduh wes gak maneh wes timbang dilem. Sama seperti orang yang datang ke masjid mau sholat duha. Lah kok ternyata pas di masjid ada orang gak sido sholat duha gara-gara takut riya podoplek. Ngerti enggak? Panjenengan jam 8 ke masjid. Panjenengan mikir, alah jam 8 isuk di masjid ra mungkin nenek wong. Ndak mungkin ada orang di masjid jam 8 pagi. Wes, aku kepingin sholat duha. Pas panjenengan masuk masjid, lah kok ternyata sedang ada takmir masjid rapat. Rapat pembuatan panitia kurban atau apa gitu rapat. Terus panjenengan ketika masuk, loh kok enek uang? Wes gak sido sholat. Nanti kalau saya sholat saya dikira pamer. Kalau saya sholat saya dikira riya, nanti mereka bilang saya tidak ikhlas. Itulah riya yang sesungguhnya kalau panjenengan tidak jadi sholat. Berarti sholatnya Anda atau tidak jadinya Anda sholat itu terpengaruh oleh manusia. Jane kalau memang dari awal niatnya sholat, dari awal niatannya ikhlas karena Allah, ketika ada orang atau tidak ada orang panjenengan tetap. Nah, maka sama seperti ujub begini. Saya sholat dan bacaan saya kan memang bagus ya. Saya kalau ngimami di sini apa suara saya? Bagus kan? Wah, paling apik sak Sumber Agung ya saya ini. Lagi jelas, iki campur antara sombong, riya, pamer, celoko meni model ngene iki. Nah, misalkan saya sholat. Terus saya kencengin suara saya. Awalnya ndak ada orang. Awalnya apa? Ndak ada orang, tak banter nih. Saya mau tak banter nih tenan kok konangan lek-elek malah isin kadung ngomong apik ya. Pokok tak banter nih. Tak nikmati suara saya. Terus ada orang masuk, jeret. Saya ndak tahu. Setelah saya selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata ada Pak Faroid. Terus Pak Faroid bilang, Masya Allah Ustadz, saya dengerin suara antum itu Ustadz, Masya Allah kayak tiupan sangkakala. Kiamat lah. Saya dengerin suara antum Ustadz, adem matiku Ustadz, penak tenan. Sampai saya itu leyeh. Nggak usah pakai nada, biasa aja. Sampai saya itu leyeh Ustadz, penak ngurungokne. Terus dalam hati saya muncul, Alhamdulillah tiba nih suaraku penak. Itu bukan ujub. Kenapa? Karena dari awal saya itu membacanya bukan niat dipamerkan kepada orang lain. Ketika Allah kirimkan seseorang untuk kemudian ngelem, memuji, maka itu kata Nabi Muhammad, itulah berita gembira orang beriman yang Allah berikan di dunia. Dengan syarat, nanti lagi bukan itu yang saya cari.
Karena wis ngerasa penak dilem, akhirnya apa? Setiap mau sholat goleki Pak Faroid. Pak Faroid, kula badhe sholat pinarak ngriki nggih, cek ati panjenengan penak adem ngoten nggih. Nah, ini jadinya ujub. Karena apa? Sekali dipuji ketagihan. Bukan ketagihan melakukan amal soleh, tapi ketagihan pujian dari manusia. Nah, maka ingat, kalau ujub kriterianya 3. Tidak ujub kriterianya juga 3. Sip, sekarang yang ujub dulu. Nomor 1. Dari awal dia melakukannya untuk pujian manusia. Nomor 1, memang dari awal apa? Dia melakukan itu untuk mencari pujian dari manusia. Akhirnya muncul apa? Itulah ujub. Nomor 2, ketika tidak ada manusia, dia berhenti beramal. Nomor 2, ketika tidak ada manusia, dia berhenti beramal. Nomor 3, ketika ada manusia, ternyata tidak dipuji, dia kecewa. Nomor 1 apa? Memang dari awal yang dicari apa? Pujian. Nomor 2, kalau tidak ada manusia, dia tidak beramal. Nomor 3, ada manusia, lah kok gak dilem, atine kroso mangkel. Itulah orang yang memang amalannya ditujukan untuk bangga diri. Anakku ngaji duwawa kok gak dilem. Loh, iki anakku telu kabeh hafid Quran, pas acara reuni keluarga bani titik-titik, kok anakku gak dikei waktu untuk ngaji. Nah, itu baru apa? Ujub. Sementara tidak ujub dengan 3. Nomor 1, memang dia melakukannya dari awal ikhlas karena Allah, tidak peduli dengan pandangan dan penilaian dari manusia. Memang dari awal, ya Allah, saya mau jadi orang baik. Nomor 2, ada manusia atau tidak ada manusia, dia tetap seperti itu. Ngajine panggah penak. Jangan sampai ndak ada Pak Faroid langsung renek Pak Faroid rek. Wis Fatihah tak modal Fatihah sing terawih 23 menit beres wis. Renek Pak Faroid kok. Nomor 3, ketika ada orang lain dan dia tidak dipuji, dia biasa saja. Itu namanya orang yang tidak merasa bangga dengan amalnya. Nah, sekarang penutup wis soto siap nggih? Penutupan 2 menit beres, langsung dibuka panci nih. Bus, beluke metu cur kelihatan, Masya Allah. Peh meripatku ya awas saya ramok. Terakhir penutup. Hadirin, rumah tangga kita itu baik karena pertolongan siapa? Anak-anak kita ini jadi anak-anak yang soleh, pertolongannya siapa? Allah. Kemudian ikhtiar usaha kerja kita bisa mendatangkan kesuksesan, pertolongannya siapa? Maka masukkan ke dalam pikiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, semua ini aku lakukan untuk ibadah dan semua ini pertolonganmu ya Allah. Nomor 2, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu terima, nikmat itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, fahami semua pencapaian Anda bisa hilang seketika. Kalau panjenengan ujub, pamer, bangga diri, nanti yang tersisa malu. Nomor 1, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niatku ibadah dan aku bisa seperti ini karena murni pertolongan Allah. Nomor 2, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, ilingo, semua pencapaian kita bisa dicabut seketika. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan jamaah sekalian, insyaallah kajian kitab tauhid di Masjid Nurul Huda tetap jalan. Tetap jalan. Tapi sementara tertunda. Jadi panjenengan tetap ditunggu aja infonya ya. Jadi apa yang telah dimulai jangan sampai putus, harus sampai tuntas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan keinginan sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka tampung agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan keinginan sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh